Di jantung kota Baghdad yang megah, mentari senja mulai merayap turun, meninggalkan jejak warna jingga di langit yang luas. Menara-menara masjid menjulang tinggi, seolah hendak menyentuh awan-awan tipis yang berarak pelan, ditiup angin gurun yang mulai mendingin. Kehidupan di pasar mulai melambat, namun aroma rempah dan kopi masih menggantung kuat di udara yang kian pekat oleh rembang petang. Di sebuah sudut jalan yang sempit, sebuah rumah tua berdiri dengan tenang, menyimpan 1000 rahasia dan kecerdikan yang kelak akan melegenda. Abu Nawas, sang lelaki bersahaja dengan sorban yang sedikit miring, sedang duduk di teras rumahnya sambil menatap cakrawala. Pikirannya tidak sedang melayang pada harta atau takhta, melainkan pada keajaiban-keajaiban kecil yang diciptakan Tuhan di sekelilingnya. Ia memegang sebuah cangkir tanah liat berisi teh hangat, sesekali menyesapnya sambil tersenyum tipis melihat anak-anak kecil berlarian. Baginya, dunia adalah sebuah panggung sandiwara yang penuh dengan teka-teki jenaka, sekaligus pelajaran moral yang mendalam. Kebijaksanaannya bukanlah hasil dari tumpukan kitab belaka, melainkan dari tajamnya pengamatan terhadap watak manusia yang beragam. Sementara itu, di dalam kemegahan istana yang dilapisi emas dan permata, Sultan Harun al-Rashid sedang dirundung rasa bosan yang luar biasa. Sang Khalifah merasa bahwa segala hiburan yang ada di istana tidak lagi mampu menggugah gairah intelektualnya yang tinggi. Ia membutuhkan sesuatu yang mustahil, sesuatu yang bisa menguji batas nalar manusia dan memberikan jawaban atas rasa penasarannya. Dalam benaknya, hanya ada satu nama yang mampu melayani kegilaan logikanya tersebut dengan penuh warna. Sultan kemudian memanggil pengawal setianya untuk menjemput sosok jenius yang seringkali membuatnya jengkel sekaligus kagum. Utusan istana tiba di depan rumah Abu Nawas, tepat saat azan maghrib mulai berkumandang dengan merdu di seantero kota. Dengan sikap yang sangat sopan namun tegas, mereka menyampaikan titah sang sultan agar Abu Nawas segera menghadap ke istana esok pagi. Abu Nawas hanya mengangguk pelan, seolah sudah menduga bahwa ketenangannya akan segera terusik oleh permintaan aneh dari sang penguasa. Ia tidak menanyakan alasan pemanggilannya, karena ia tahu bahwa bertanya hanya akan memperpanjang misteri yang belum dimulai. Setelah para pengawal pergi, ia kembali menatap langit malam yang kini telah dipenuhi oleh ribuan bintang yang berpijar. Keesokan harinya, Abu Nawas berjalan melintasi gerbang istana yang dijaga ketat oleh prajurit-prajurit bertubuh kekar dengan pedang berkilauan. Langkah kakinya terdengar mantap di atas lantai marmer yang mengilap bagaikan cermin, memantulkan bayangan dirinya yang sederhana. Di sepanjang selasar istana, para menteri dan penasihat kerajaan berbisik-bisik, bertanya-tanya ujian apa lagi yang akan dihadapi oleh sang pujangga kali ini. Abu Nawas tetap tenang, wajahnya tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun, meski ia tahu bahwa satu kesalahan kata bisa berakibat fatal. Ia berhenti tepat di hadapan singgasana, lalu membungkuk memberikan penghormatan tertinggi kepada pemimpin kaum mukminin. Sultan Harun al-Rashid menatap tajam ke arah Abu Nawas, mencoba mencari celah keraguan di mata lelaki tua itu. "Wahai Abu Nawas," ujar Sultan dengan suara yang berwibawa, namun terselip nada tantangan yang sangat jelas. "Aku terbangun pagi ini dengan sebuah keinginan yang mungkin bagi orang lain terdengar tidak masuk akal." Abu Nawas hanya diam mendengarkan, membiarkan kata-kata Sultan menggantung di udara sebelum benar-benar mendarat di telinganya. Sultan melanjutkan bahwa ia ingin Abu Nawas menangkap angin dan memenjarakannya di dalam sebuah wadah agar ia bisa menyentuhnya. Permintaan itu seketika membuat seisi ruangan menjadi sunyi senyap, seolah-olah waktu berhenti berdetak hanya untuk mencerna perintah tersebut. Bagaimana mungkin seseorang bisa menangkap sesuatu yang tidak berwujud, tidak berwarna, dan tidak memiliki batas seperti angin? Para menteri saling berpandangan, yakin bahwa kali ini Abu Nawas benar-benar telah menemui jalan buntu yang mustahil untuk dilewati. Namun Abu Nawas justru mengusap janggutnya yang putih dengan gerakan berlahan, seolah sedang menimbang-nimbang beratnya angin di tangannya. Senyum kecil mulai merekah di sudut bibirnya, sebuah pertanda bahwa otaknya sedang bekerja dengan kecepatan yang luar biasa. "Berikan aku waktu 3 hari, wahai baginda yang mulia, untuk menyiapkan wadah yang pantas bagi sang angin," jawab Abu Nawas dengan nada yang sangat meyakinkan. Sultan menyetujui permintaan itu dengan satu syarat, yaitu Abu Nawas tidak boleh gagal, atau ia akan menerima hukuman yang berat. Abu Nawas kemudian mohon pamit, meninggalkan aula istana dengan langkah yang tetap tenang, meski beban di pundaknya kini terasa kian nyata. Ia berjalan pulang menyusuri hiruk-pikuk pasar, namun matanya tidak melihat barang dagangan, melainkan memperhatikan gerakan daun yang ditiup sepoi-sepoi.
Baginya, tantangan ini bukan sekedar tentang kekuatan fisik, melainkan tentang bagaimana menaklukkan persepsi manusia atas realitas. Sesampainya di rumah, Abu Nawas disambut oleh istrinya yang tampak cemas mendengar kabar tentang tantangan gila dari sang sultan. Abu Nawas hanya menenangkan istrinya dengan kata-kata lembut, memintanya untuk tidak perlu khawatir karena kebenaran selalu punya jalannya sendiri. Ia menghabiskan hari pertama dengan duduk diam di bawah pohon kurma, membiarkan pikirannya berkelana ke tempat-tempat yang paling jauh. Ia merenungkan sifat dasar angin yang merupakan napas bumi, sesuatu yang ada namun tak tersentuh, dirasakan namun tak terlihat. Disinilah letak kunci dari segala kecerdikannya, yaitu mencari celah di antara apa yang dianggap nyata dan apa yang dianggap maya. Pada hari kedua, Abu Nawas mulai mencari sebuah botol kaca berwarna biru tua yang sangat indah di pasar loak. Botol itu memiliki tutup yang sangat rapat, terbuat dari sumbat kayu yang dilapisi dengan kain sutra halus agar tidak ada udara yang keluar masuk. Ia membersihkan botol tersebut dengan teliti, menggosoknya hingga permukaannya berkilau terkena cahaya matahari pagi yang hangat. Setelah itu, ia meletakkan botol itu di tengah ruangan dan mulai melakukan gerakan-gerakan aneh seolah sedang menggiring sesuatu yang tak terlihat. Istrinya hanya bisa menggelengkan kepala melihat tingkah laku suaminya yang terkadang tampak seperti orang yang kehilangan akal sehat. Malam harinya, Abu Nawas membawa botol tersebut ke padang pasir yang luas di luar tembok kota Baghdad. Di bawah sinar bulan purnama, ia berdiri tegak menghadap arah datangnya angin malam yang bertiup kencang dan mendinginkan kulit. Ia membuka tutup botolnya lebar-lebar, membiarkan aliran udara masuk dan berputar-putar di dalam ruang kaca yang sempit tersebut. Dengan gerakan yang sangat cepat dan dramatis, ia menyumbat botol itu kembali seolah-olah telah menangkap seekor burung yang lincah. Ia kemudian membungkus botol itu dengan kain bludru hitam, menjaganya seolah-olah di dalamnya terdapat permata yang paling berharga di dunia. Hari ketiga yang dinanti-nantikan pun tiba, dan kerumunan orang sudah memadati halaman istana untuk menyaksikan akhir dari tantangan ini. Sultan Harun al-Rashid duduk di singgasananya dengan wajah yang penuh rasa penasaran. Bertanya-tanya, apakah Abu Nawas akan membawa sebuah benda ajaib? Abu Nawas masuk ke dalam ruangan dengan langkah yang mantap, memegang sebuah bungkusan kain bludru di tangan kanannya. Seluruh mata tertuju pada bungkusan itu, menciptakan atmosfer ketegangan yang bisa dirasakan hingga ke sudut-sudut ruangan yang paling gelap. Ia berhenti di depan Sultan, memberikan hormat, lalu meletakkan bungkusan itu di atas sebuah meja kecil yang telah disiapkan. "Apakah engkau telah berhasil menangkap angin yang aku minta, Abu Nawas?" tanya Sultan dengan suara yang sedikit bergetar karena rasa ingin tahu yang besar. Abu Nawas mengangguk dengan penuh hikmat, lalu perlahan-lahan membuka kain beludru yang membungkus botol kaca biru tua tersebut. Botol itu tampak kosong jika dilihat secara kasat mata, hanya berisi kegelapan yang dipantulkan oleh warna kacanya yang pekat. Namun, cara Abu Nawas memegang botol itu memberikan kesan bahwa di dalamnya tersimpan sesuatu yang sangat padat dan memiliki tekanan yang kuat. Sultan bangkit dari duduknya, mendekati meja tersebut untuk melihat lebih dekat botol yang diklaim berisi angin itu. "Ini adalah angin yang Baginda minta. Saya telah menangkapnya di tengah gurun saat bulan sedang tepat di atas kepala," kata Abu Nawas dengan suara rendah. Sultan mengerutkan keningnya, menatap botol itu dengan ragu, karena ia sama sekali tidak melihat gerakan apapun di dalamnya. "Bagaimana aku bisa yakin bahwa ada angin di dalam botol ini, sementara aku tidak bisa melihat atau merasakannya?" tanya Sultan kembali. Abu Nawas tersenyum. Inilah saat yang ia tunggu-tunggu untuk membalikan logika sang penguasa dengan cara yang paling elegan. Ia tahu bahwa kebenaran terkadang tidak perlu dilihat, melainkan cukup dipahami melalui konsekuensi dari sebuah tindakan. "Jika Baginda ingin merasakannya, silahkan buka sumbat botol ini sekarang juga di hadapan semua orang," tantang Abu Nawas dengan nada yang sangat tenang. Namun ia segera menambahkan peringatan bahwa angin adalah makhluk yang sangat bebas dan tidak suka dipenjarakan terlalu lama dalam ruang sempit. Jika sumbat itu dibuka, angin akan segera melesat keluar dengan kecepatan yang sangat tinggi dan mungkin akan mengacak-acak seisi istana ini. Abu Nawas menjelaskan bahwa angin yang ia tangkap adalah angin murni yang memiliki kekuatan besar untuk kembali ke asalnya. Sultan terdiam sejenak, membayangkan kekacauan yang mungkin terjadi jika sebuah kekuatan alam yang liar dilepaskan secara tiba-tiba di dalam ruangannya. Sultan Harun al-Rashid kemudian menyentuh botol tersebut, merasakan dinginnya kaca yang baru saja dibawa dari luar ruangan yang berudara segar. Ia menyadari bahwa jika ia membuka botol itu dan angin keluar, ia tidak akan bisa membuktikan bahwa angin itu benar-benar berasal dari botol atau sekadar angin ruangan.
Namun, jika ia tidak membukanya, ia harus mengakui bahwa Abu Nawas telah berhasil memenuhi permintaannya yang mustahil tersebut. Kecerdikan Abu Nawas terletak pada kemampuannya menciptakan sebuah situasi di mana pembuktian justru akan menghancurkan kebenaran itu sendiri. Sultan akhirnya menarik tangannya kembali, lalu menatap Abu Nawas dengan pandangan yang penuh dengan rasa hormat dan kekaguman yang tulus. Engkau memang luar biasa, Abu Nawas, karena engkau mampu menangkap sesuatu yang tidak bisa ditangkap dengan tangan, melainkan dengan pikiran, ujar Sultan sambil tertawarnya. Tawa Sultan memecah ketegangan di seluruh aula, diikuti oleh senyum lega dari para menteri yang sebelumnya merasa cemas. Sultan mengakui bahwa permintaannya hanyalah sebuah cara untuk melihat sejauh mana kecerdikan manusia bisa melampaui keterbatasan fisiknya. Baginya, botol yang dibawa Abu Nawas adalah simbol dari kebijaksanaan yang seringkali tidak terlihat, namun memiliki dampak yang sangat nyata bagi kehidupan. Abu Nawas hanya membungkuk rendah, mensyukuri bahwa kali ini ia berhasil menyelamatkan kepalanya dengan sebuah botol kosong. Sebagai hadiah atas keberhasilannya, Sultan memerintahkan bendahara kerajaan untuk memberikan sekantong keping emas kepada Abu Nawas. Emas-emas itu berkilauan saat dituangkan ke dalam wadah. Namun bagi Abu Nawas, nilai emas itu tidaklah sebanding dengan pelajaran hidup yang baru saja ia bagikan. Ia menerima hadiah tersebut dengan tangan terbuka, namun dalam hatinya ia sudah berencana untuk membagikannya kepada tetangga-tetangganya yang membutuhkan. Baginya, harta hanyalah titipan yang datang dan pergi seperti angin yang baru saja ia tangkap di dalam botol kacanya. Dengan langkah ringan, ia meninggalkan istana menuju hiruk-pikuk kota Baghdad yang mulai menyambut datangnya malam yang baru. Di perjalanan pulang, Abu Nawas mampir ke sebuah kedai kopi kecil di pinggiran pasar untuk merayakan kemenangannya dengan segelas air sejuk. Orang-orang di kedai tersebut segera mengerumuninya, ingin mendengar cerita tentang bagaimana ia berhasil membodohi atau memuaskan keinginan sang khalifah. Abu Nawas menceritakan kejadian itu dengan bumbu-bumbu jenaka, membuat semua orang yang mendengar tertawa terbahak-bahak hingga perut mereka terasa sakit. Namun di balik tawa itu, terselip pesan bahwa kekuasaan sebesar apapun tidak akan pernah bisa menguasai kebenaran yang sifatnya mutlak dan abstrak. Angin tetaplah bebas, dan pikiran manusia juga harus tetap merdeka dari belenggu-belenggu ketakutan yang tidak perlu. Malam itu, Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan perasaan yang sangat tenang dan damai di dalam sanubarinya. Ia menyerahkan sekantong emas itu kepada istrinya yang menyambutnya dengan tangis haru karena beban ekonomi mereka kini telah terangkat untuk sementara waktu. Namun, Abu Nawas mengingatkan istrinya bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada banyaknya emas, melainkan pada ketenangan jiwa dan kecerdikan dalam menghadapi badai kehidupan. Mereka makan malam dengan sederhana, menikmati sepotong roti dan zaitun sambil bercerita tentang masa depan yang penuh harapan. Di luar rumah, angin malam Baghdad berhembus dengan bebas, seolah-olah berterima kasih karena tidak benar-benar dipenjarakan. Kisah tentang Abu Nawas dan botol anginnya pun menyebar dengan cepat dari mulut ke mulut, melintasi batas-batas kota hingga ke negeri-negeri tetangga yang jauh. Orang-orang mulai menyadari bahwa kecerdikan Abu Nawas bukanlah tentang tipu muslihat yang jahat, melainkan tentang penggunaan akal budi untuk menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Ia menjadi simbol bagi rakyat kecil bahwa kebenaran dan kecerdasan bisa berdiri tegak bahkan di hadapan penguasa yang paling perkasa sekalipun. Setiap kali angin berhembus kencang di Baghdad, orang-orang akan teringat pada botol biru tua itu dan tersenyum mengenang sang pujangga. Kebijaksanaan itu terus hidup menjadi warisan yang tak ternilai harganya bagi generasi-generasi berikutnya yang haus akan nilai-nilai kehidupan. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Sultan Harun al-Rashid kembali memanggil Abu Nawas, namun kali ini bukan untuk memberikan tantangan yang mustahil. Sultan hanya ingin duduk bersama di taman istana yang asri, berdiskusi tentang makna keadilan dan bagaimana memimpin rakyat dengan hati yang jernih. Mereka duduk di bawah naungan pohon melati yang harumnya semerbak, membiarkan protokol istana yang kaku luruh oleh keakraban dua manusia yang saling menghargai. Sultan menyadari bahwa ia memerlukan sosok seperti Abu Nawas untuk mengingatkannya agar tidak tersesat dalam labirin kekuasaan yang seringkali menyesatkan. Abu Nawas pun dengan senang hati memberikan nasihat-nasihatnya melalui perumpamaan-perumpamaan yang cerdas dan penuh makna filosofis. "Baginda," kata Abu Nawas sambil menunjuk ke arah aliran air di kolam taman, "kekuasaan itu seperti air yang mengalir. Jika engkau menahannya terlalu kuat, ia akan menjadi busuk." Sultan terdiam mendengarkan analogi sederhana tersebut, meresapinya hingga ke relung hatinya yang paling dalam sebagai pemimpin besar. Air harus dibiarkan mengalir, agar tetap jernih dan memberikan kehidupan bagi tanaman-tanaman di sekitarnya. Begitu pula dengan kasih sayang seorang pemimpin. Diskusi itu berlangsung hingga malam tiba, menciptakan sebuah ikatan persahabatan yang unik antara seorang penguasa tertinggi dan seorang rakyat biasa yang bersahaja.
Di mata Sultan, Abu Nawas bukan lagi sekedar penghibur, melainkan cermin bagi jiwanya yang selalu haus akan kebenaran. Kota Baghdad terus berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan peradaban yang paling gemilang di zamannya, dengan Abu Nawas sebagai salah satu pilar intelektualnya. Banyak penyair dan filsuf datang dari tempat jauh hanya untuk sekedar bertukar pikiran atau mendengarkan lelucon bijak dari mulut sang legenda. Namun, Abu Nawas tetaplah sosok yang rendah hati, tidak pernah merasa lebih pintar atau lebih mulia dari orang-orang di sekelilingnya yang ia cintai. Ia tetap sering terlihat di pasar, bercengkrama dengan para kuli panggul atau membantu pedagang tua yang sedang kesusahan dengan tulus. Baginya, kemuliaan manusia tidak diukur dari jabatan atau kekayaan, melainkan dari seberapa besar manfaat yang bisa ia berikan kepada sesama. Suatu hari, seorang pemuda bertanya kepada Abu Nawas tentang rahasia di balik semua kecerdikannya yang seringkali menyelamatkannya dari bahaya yang mengancam. Abu Nawas hanya tersenyum lembut, lalu mengambil sebutir pasir dan meletakkannya di telapak tangan pemuda tersebut dengan sangat hati-hati. Ia mengatakan bahwa rahasianya adalah melihat dunia bukan sebagaimana ia tampak, melainkan sebagaimana ia seharusnya dipahami dengan hati nurani. Jika kita memandang masalah dengan rasa takut, maka masalah itu akan membesar seperti raksasa yang hendak menelan kita bulat-bulat. Namun jika kita memandangnya dengan cinta dan humor, maka masalah serumit apapun akan terasa seperti butiran pasir yang mudah ditiup angin. Seiring berjalannya waktu, Abu Nawas mulai menua, dan fisiknya tidak lagi sekuat dulu saat ia masih muda dan energik. Namun, binar matanya tidak pernah pudar, justru semakin tajam memancarkan kedalaman ilmu yang telah ia petik sepanjang perjalanan hidupnya yang berwarna. Ia sering menghabiskan waktu sorenya dengan membacakan dongeng-dongeng penuh hikmah kepada cucu-cucunya di bawah pohon kurma yang sama di depan rumahnya. Anak-anak itu mendengarkan dengan antusias, sesekali tertawa mendengar tingkah kakek mereka yang masih suka berseloroh jenaka meski gigi sudah mulai tanggal. Mereka tidak tahu bahwa kakek mereka adalah orang yang pernah menangkap angin dan membuat seorang sultan tunduk pada logika sederhananya. Kisah-kisah Abu Nawas kemudian dibukukan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari khazanah sastra dunia yang terus dipelajari hingga ribuan tahun kemudian. Namanya menjadi sinonim bagi kecerdikan, keadilan dan keberanian untuk menyatakan kebenaran di hadapan mereka yang berkuasa dengan cara yang indah. Setiap paragraf dalam kehidupannya adalah sebuah pelajaran tentang bagaimana menjaga integritas diri di tengah dunia yang seringkali penuh dengan kemunafikan. Abu Nawas telah mengajarkan bahwa senjata yang paling ampuh di dunia bukanlah pedang yang tajam atau pasukan yang besar, melainkan akal sehat yang dibimbing oleh keimanan. Ia telah pergi, namun gematawanya masih terdengar di lorong-lorong tua kota Baghdad yang menyimpan sejuta kenangan. Kini, ketika malam kembali menyelimuti dunia, kita bisa membayangkan Abu Nawas sedang duduk di sebuah kedai surgawi sambil menyesap tehnya yang abadi. Ia mungkin sedang tersenyum, melihat manusia-manusia modern yang masih sering terjebak dalam keseriusan yang berlebihan dan melupakan esensi dari tawa. Pesannya tetap sama, jangan pernah takut pada tantangan yang mustahil, selama kita masih memiliki imajinasi dan keberanian untuk berpikir di luar kotak. Dunia ini hanyalah sebuah panggung besar, dan kita semua adalah aktor yang harus memainkan peran kita dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa syukur. Angin akan terus bertiup, membawa kabar tentang kebijaksanaan dari masa lalu untuk mencerahkan masa depan yang seringkali masih terasa remang-remang. Di setiap hembusan angin yang menerpa wajah, barangkali ada sisa-sisa napas Abu Nawas yang mengingatkan kita untuk tetap rendah hati dan bijaksana dalam bertindak. Kebahagiaan bukan ditemukan dalam kepastian, melainkan dalam kemampuan kita untuk menari di tengah ketidakpastian dengan hati yang gembira dan penuh optimisme. Botol kaca biru itu mungkin sudah hancur menjadi debu, namun pelajaran tentang kebebasan pikiran yang terkandung di dalamnya akan tetap utuh selamanya. Mari kita belajar dari sang penyair Baghdad, bahwa dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan, dan dalam setiap kebodohan pasti terselip celah untuk menjadi bijak. Hidup adalah perjalanan menangkap angin, dan hanya mereka yang berani bermimpilah yang akan berhasil menggenggamnya dengan penuh makna. Sebagai penutup dari segala kisah, Abu Nawas meninggalkan sebuah warisan yang lebih berharga dari sekadar tumpukan emas atau kemegahan istana yang fana. Ia mewariskan semangat untuk selalu mencari kebenaran dengan cara yang damai dan penuh dengan keindahan bahasa yang mengalir seperti sungai. Baghdad mungkin telah berubah wajahnya seiring berjalannya waktu, namun jiwa Abu Nawas tetap hidup di setiap sudut hati yang mencintai keadilan dan humor. Semoga kita bisa mengambil setetes embun dari samudra kebijaksanaannya untuk membasahi keringnya nurani kita di tengah hiruk-pikuk dunia yang kian bising. Dan biarkan angin terus bertiup, membawa simpul-simpul kebijaksanaan yang tak akan pernah putus di telan zaman yang terus berganti dengan segala dinamikanya.